Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bersemangat dari rumah sampai di Masjid Cokro yang mulia ini, di majelis ilmu yang kita berusaha untuk mendawamkannya agar lestari. Bagaimanapun yang namanya majelis ta'lim itu tidak cukup hanya adanya pemateri, tetapi lebih dari itu adalah para jamaah yang mengikutinya. Tanpa adanya jamaah yang mengikutinya, tentu ibarat makan itu kurang sedap. Walaupun misal yang istilahnya yang mengajar dan yang diajar itu tidak harus banyak orang, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Ketika terjadi fitnah kepada Imam Bukhari, banyak murid lari darinya, hanya Imam Muslim saja. Tetapi dengan izin Allah, walaupun hanya satu murid, tetapi sampai saat ini karya keduanya bisa kita nikmati dengan kehendak Allah. Jadi memang, tetapi lebih dari itu sebenarnya apapun itu, di balik tokoh yang hebat itu pasti ada jamaah yang mendukungnya. Hatta itu orang yang lurus ataupun orang yang istilahnya belok dari jalan Allah, pasti di situ ada para jamaah yang mendukungnya atau para supporternya ya. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk golongan para jamaah yang senantiasa mensupport, mendukung daripada kelestarian keberlangsungan majelis ta'lim Masjid Cokro Aminoto. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan ya, di bulan ini banyak di musola-musola atau bahkan masjid ya, kita dengarkan adanya lantunan-lantunan
bacaan Al-Barzanji ya. Itu menandakan berarti ini bulan apa Pak? Maulud atau Rabiul Awal? Rabiul Awal ya. Aslinya yaitu Rabiul Awal. Kenapa dinamakan Maulud? Karena pada bulan Rabiul Awal inilah Maulud, yaitu lahir ya, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga akhirnya kalender Jawa ya, Jawa tapi yang Islam. Jadi mulai ada kerajaan Islam itu di Jawa adalah kerajaan Islam Demak Bintoro ya, yang dipimpin oleh Khalifatullah Sayyidin Panoto Agomo, yaitu Raden Fatah ya. Beliau adalah pertama kali babat tanah Jawa yang menjadikan Islam ini sebagai sentra daripada kesultanan dan merupakan daripada apa itu namanya, bisa dikatakan kerajaan kecil yang mengikuti induk kepada kekhalifahan Turki Utsmani setelah Samudra Pasai ya. Karya-karyanya banyak sekali, tetapi lebih dari itu kerajaan Demak Bintoro atau kerajaan Demak itu yang paling fenomenal adalah adanya Wali Songo ya. Wali Songo sendiri sebenarnya adalah Dewan Ulama ya, yaitu Ahlul Halli wal Aqdi ya. Dewan pakar sekaligus dewan ulama yang tiap orangnya disebut sunan ya. Sunan itu sendiri adalah satu kitab hadis yang berisi susunan beberapa hadis-hadis Rasulullah seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ya. Itu semua kitabnya disebut As-Sunan ya, As-Sahabus Sunan. Kalau Imam Bukhari Muslim dikatakan Sahihaini atau Asy-Syaikhani atau Muttafaqun alaih ya. Yang 5 itu disebut Ashabus Sunan. Makanya orang-orang atau para ulama ya, yang saat itu disebut sunan itu karena memang mereka adalah ahlul halli wal aqdi. Juga dikatakan wali karena waliul amri, yaitu penguasa sekaligus para ulama. Nah, di antaranya karya-karyanya itu mengganti daripada kalender Hindu Jawa menjadi Jawa Islam ya. Juga huruf-hurufnya yang tadinya pakai huruf Wonocoroko diganti dengan huruf Pegon ya. Di antara manfaatnya banyak sekali, termasuk kaitannya dengan nahwu shorof ya, yang ada di pesantren-pesantren itu. Misal alhamdu utawi kabeh puji lillahi iku kagungane Allah ya. Itu semua bentuk nahwu shorof tapi dengan pegon. Alhamdu utawi itu berarti dalam bahasa Arab menjadi mubtada. Mubtada itu isim yang ada permulaan pada kalimat dan dibaca rofa. Lillahi iku kagungane Allah. Lah iku itu khabar. Khabar itu isim yang dibaca rofa yang mengikuti mubtada. Itu semuanya. Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Kang itu sifat, naat. Nah, itu. Di semuanya itu di grammar sedemikian rupa dengan pegon itu. Jadi kalau dikatakan pegon itu milik orang-orang saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama, itu ya kurang tepat. Itu benar-benar warisan daripada kerajaan Demak Bintoro dan perlu kita lestarikan ya. Nah, kebanyakan kita sudah senenge instan ya, pakai terjemahan bebas dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Cuman yang ini juga perlu dilestarikan. Ya. Nah, kembali ke tadi, sehingga akhirnya Rabiul Awal ini dinamakan bulan Maulud ya. Karena dikatakan
disebabkan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adanya Maulid Nabi itu tidak lepas ya, daripada ijtihadnya seorang ulama sekaligus seorang amir, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ketika era perang salib ya. Ketika beliau mendapati orang-orang Eropa yang menyerang Jazirah Arab itu, dengan semangatnya mereka memuja dan memberi Jesus Christ ya, Yesus Kristus ya. Nah, menurut kita itulah Nabi Isa Al-Masih ya. Lah, untuk menandingi semangat itu artinya beliau berijtihad dengan membuat sayembara bagaimana caranya membuat satu ghirrah, semangat juang kepada kaum muslimin supaya bisa dijadikan sentimen positif untuk menanggulangi serangan pasukan salib. Akhirnya diadakanlah satu sayembara, yaitu dengan mengadakan lomba karya sastra manaqib. Manaqib itu biografi. Manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau biasa kita sebut dengan sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah ini dilombakan sampai akhirnya dari beberapa ulama yang ahli ilmu arud ya, ilmu nahwu sarf tentunya dan sebagainya, membuat beberapa macam kitab-kitab sirah nabawiyah. Banyak. Maka kalau kita lihat seperti ada Maulid Al-Barzanji, ada Ad-Diba, ada Nathar, itu semuanya karya sastra. Sekaligus itu sirah nabawiyah, tapi dibuat seperti itu. Dan misal Abtadul Imla Bismidzatil Aliyah, belakangnya semua. Ya. Jadi Al-Barzanji itu sebenarnya kalau kita mau objektif itu sesuatu yang baik, karena itu sirah nabawiyah, tetapi bisa menjadi tidak pada posisinya kalau sudah dikatakan sebagai ibadah ya. Jadi itu sebenarnya karya sastra yang sangat luar biasa, yaitu sirah nabawiyah sekaligus biografi sekaligus karya sastra. Jadi kalau kita lihat syair-syair ya saudara-saudara kita itu kan seperti itu. Jola itu kadang ini sedikit berpikir kritis lah ya, kritisi. Cuman sayangnya itu terkadang ada itu tadi bau-bau khurafat, tahayul ya, seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah. Itu saya sendiri tidak tahu ya. Saya sendiri dulu pernah belajar Barzanji itu, sanad-sanadnya sebagainya saya cari hadis tentang mahalul qiyam, tentang marhaban itu benar-benar tidak ada. Jadi itu bisa dikatakan sesuatu yang diada-adakan. Tetapi kalau benar-benar itu dijadikan karya sastra, yaitu murni karya sastra yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu ya, dikumpulkanlah para ulama-ulama tadi, lalu menjadikan ghirrah kaum muslimin, dan akhirnya ghirrah itu menjadi Maulid ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, beliau itu mereka semua menyatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwil qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan beberapa hati. Jadi niatnya mengagungkan syiar Allah untuk menyaingi ya hari Natalnya orang-orang salib, pasukan salib saat itu. Dan ternyata
efektif ya. Sangat efektif sampai akhirnya Masjidil Aqsa yang dulunya pernah dikuasai oleh Khalifah Umar direbut kembali oleh orang-orang salib ya Kristen Eropa ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa memobilisasi semua pasukan kaum muslimin dalam satu kekuatan bersatunya mereka, tidak lagi menjadi istilahnya benteng ceweng lagi, tetapi mau bersatu di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya bahkan Masjidil Aqsa itu bisa direbut dari kalangan Kristen Eropa yang mereka semua bersatu, benar-benar bisa ditaklukkan. Itu kaitannya dengan wa may yu'adzim syairallah fa innahu min taqwil qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian daripada ketakwaan beberapa hati. Tetapi tentunya kalau itu dijadikan sebagai Id ya, sebagai hari raya, tentu itu menyelisihi daripada sunnah ya. Jadi jadikanlah itu hanya sebagai sarana ghirrah semata. Jangan dijadikan sebagai Id ya, karena Id itu bagi kita hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan dijadikan sebagai Id ya. Jadikanlah sebagai itu ghirrah ya, semangat untuk menambah ya perjuangan kaum muslimin di dalam nguri-nguri istilahnya ya agama mereka. Dan ini ternyata terbukti ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Namun sayangnya ya, ketika kekhalifahan Turki Utsmani jatuh akibat daripada bangsa-bangsa Arab yang ditipu oleh penjajah Inggris ya, saat itu mereka dikasih iming-iming ya, kalau mau lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani mereka akan dimerdekakan. Tetapi ternyata mereka punya agenda tersembunyi, yaitu negara Zionis, negara Israel. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi ya yang kemudian dibinasakan oleh Hitler dengan Nazinya, semuanya mengungsi ke Palestina. Dan ternyata terjadilah konflik ya. Mereka pertama menghuni di satu petak tanah, lalu lama-kelamaan jadi besar, bisa menghimpun kekuatan militer karena didukung oleh pasukan sekutu dari Eropa dan Amerika. Akhirnya terjadi perang Arab Israel ya. Kekhalifahan Turki Utsmani jatuh, orang Arab telah ditipu, sudah. Akhirnya Masjidil Aqsa kembali jatuh ke tangan orang-orang kafir. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena kaum muslimin itu bisa menang karena bersatu. Kalau tidak mau bersatu, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kita ini banyak ya, tetapi seperti buih di dalam ibaratnya ada hujan besar lalu ada banjir, lah itu buihnya itu seperti itu. Jadi seperti sampah yang terbawa oleh aliran banjir. Lah mudah-mudahan dengan adanya ghirah ya daripada bulan Rabiul Awal ini bisa menjadikan kaum muslimin menjadi semangat baru. Tetapi yang lebih penting daripada itu, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, apapun alasannya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a, pasti benar-benar telah datang kepada kamu semua rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri-diri kamu semua, yaitu dari bangsa manusia. Saat itu beliau diturunkan di Makkah, diutus di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga
banyak orang-orang Yahudi yang tidak merespon positif karena mereka maunya ya, orang pilihan versi mereka itu harus Bani Israel, tetapi tidak. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan ternyata beliau adalah Bani Ismail, bukan Bani Ishak yang nantinya menurunkan Bani Israel. Israel sendiri adalah nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub itu julukan lain adalah Israel, artinya hamba Tuhan. Itulah kenapa orang-orang Madinah lebih cepat, lebih mudah menerima masuk Islam daripada orang-orang Makkah. Sebab orang-orang Madinah itu dulunya ketika Rasulullah SAW belum diutus pada mereka, sebelumnya kota Madinah itu bernama Yasrib. Di Yasrib itu ada 3 komunitas Yahudi yang terkenal, Bani Nadir, Bani Qunaiqa, dan Bani Quraidah. Itu semuanya ya. Kenapa sampai di Madinah? Karena ada riwayat-riwayat yang nanti akan ada seorang nabi turun dari kawasan itu, ya, akan bermukim di situ, dan Taurat menjelaskannya, ya. Sehingga akhirnya bahkan orang-orang Arab asli Madinah seperti dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj, ya, pun ikut ke dalam agama Yahudi. Tetapi setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ya, dengan takdir Allah beliau itu diutus oleh Allah di kalangan kaum Quraisy yang nanti silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, ya. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi, berat atasnya ma'anittum, apa-apa yang ada penderitaan pada kamu semua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling luhur, yang bisa dikatakan paling empati kepada umatnya, sampai beliau hendak meninggal pun yang disebut ummati ummati, umatku umatku. Harisun alaikum, yang beliau itu haris, itu berharap banyak keimanan, ya, istilahnya beliau sangat berkeinginan supaya umatnya itu beriman semua, ya. Harisun alaikum, kepada kamu, atas kamu semua, yaitu kita orang-orang yang beriman. Bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Raufun rahimun, ya, yang penyantun lagi pengasih. Itu sifat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Maka beliau dakwah di Makkah itu selama 11 tahun. Tetapi sebagaimana kita ketahui betapa beliau diintimidasi, dipersekusi, bahkan akhirnya ada satu ancaman pembunuhan berencana, ya, yaitu mereka semua suku-suku, kabilah-kabilah berusaha membunuh Rasulullah di satu malam, yang nantinya supaya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menuntut balas, maka mereka bersekutu lalu memilih pemuda-pemuda pilihan dari masing-masing kabilah supaya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu bingung mau istilahnya balas dendam sama siapa. Akhirnya disepakati supaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk hijrah dan juga kepada kaum muslimin. Dengan izin Allah, ya, singkat cerita, akhirnya, ya, beliau alaihi salatu wassalam terlepas dari makar-makar mereka. Ketika mereka hendak mengepung, bahkan sudah mengepung rumah Rasulullah, Allah takdirkan mereka tertidur, ya. Lalu Rasulullah digantikan oleh Khalifah Ali, lalu akhirnya digantikan di tempat tidurnya oleh Khalifah Ali, lalu beliau keluar berhijrah dengan Khalifah Abu Bakar. Sampai di Madinah,
beliau disambut oleh kaum muslimin ya, dari kalangan Ansar ya. Kenapa disebut Ansar? Karena mereka menolong para sahabat Muhajirin. Kenapa disebut Muhajirin? Karena mereka sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itulah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu disambut gembiranya oleh orang-orang Madinah, karena memang sebelum-sebelumnya orang-orang Madinah itu terutama kaum muslimin ya, mengetahui benar-benar beliau adalah seorang utusan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan utusan terakhir. Kenapa demikian? Karena bahkan orang-orang Yahudi Madinah pun ketika mereka berperang ya satu sama lain karena bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj, bahkan ketika mereka meminta kemenangan pun dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan nama Muhammad, dengan nabimu, dengan hambamu Muhammad, menangkanlah kami, seperti itu. Jadi sampai seperti itu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Kenapa kaum muslimin di Madinah lebih bersuka cita? Ya, sampai akhirnya bahkan seorang rahib, ya, seorang istilahnya pendetanya Yahudi, yaitu sahabat Abdullah bin Salam, itu sampai naik ke pohon kurma, ya, bolak-balik menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Beliau adalah rahib ya, Yahudi pertama kali yang masuk ke dalam Islam dalam sejarah. Beliau tahu benar sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat, dan beliau asli keturunan orang-orang Bani Israel ya. Ketika beliau masuk Islam, beliau minta kepada Rasulullah untuk menyembunyikan keislamannya, karena beliau tahu nanti Rasulullah akan membuktikan sendiri betapa ingkarnya Yahudi Madinah ya. Setelah itu Rasulullah sampai di Madinah ya, disambut sedemikian rupa. Beliau diperkenankan untuk memilih rumah yang beliau suka ya. Akhirnya beliau memilih untuk bermukim di mana nanti ontanya yang akan menentukan ya. Akhirnya ontanya dibiarkan jalan lalu istirahat dalam satu kawasan. Nah, disitulah nanti akan dibangun rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak beberapa lama masuklah sahabat Abdullah bin Salam ya. Beliau menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu beliau minta Rasulullah untuk mendakwahi orang Yahudi nanti pasti akan mendatangi beliau. Ternyata benar. Dan beliau minta kepada Rasulullah agar menyembunyikan keislamannya. Akhirnya benar, mereka datang. Ditanya Rasulullah tentang hal-hal ikhwal, tentang yang ada di dalam Taurat. Dites tentang bagaimana nanti urusan kalau lahir anak perempuan dan kalau lahir anak laki-laki. Dijawab semuanya. Akan lahir anak perempuan apabila maninya perempuan lebih kuat daripada maninya laki-laki. Akan lahir anak laki-laki bila maninya laki-laki, maninya lebih kuat daripada laki-laki. Sampai tentang Ashabul Kahfi semuanya, dan semua dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi mereka tetap mengingkari. Lalu pada akhirnya beliau katakan, apakah kamu kenal ya Abdullah bin Salam? Oh ya, kenal kami. Itu adalah imam kami, putra daripada imam kami yang terbaik dan sebagainya. Dia telah masuk Islam. Wah, kami tidak percaya. Lalu akhirnya Abdullah bin Salam muncul. Aku telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu mereka akhirnya pun mengingkari Abdullah bin Salam ya. Padahal beliau adalah termasuk
rahib ya, atau pendeta pilihan sebelum beliau menyatakan masuk Islam. Ya. Akhirnya Yahudi Madinah terpecah menjadi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin di bawah bimbingan daripada sahabat Abdullah bin Salam, Imran bin Husain, ya. Kemudian yang kafir di bawah panji daripada Ka'ab bin Al-Ashraf. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bermukim di sana, membentuk satu tatanan masyarakat yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, sehingga ada yang namanya Piagam Madinah, sehingga ada perjanjian antara kaum muslimin dan non muslim, semuanya disepakati sedemikian rupa. Rasulullah SAW oleh Allah dinyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ajmain. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi beliau diutus memang tidak hanya untuk kalangan orang-orang Arab. Maka tidak ada ayat yang menyatakan ya ayyuhal arabiyyun, wahai orang-orang Arab, tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhan nas, ya, wahai para manusia, ya ayyuhan nasuttaqu dan sebagainya, ya. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, wahai para manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu semua. Jadi tidak ada ya ayyuhal arabiyyun, adanya ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, atau menyeru kepada orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi yang disebut adalah keimanan mereka, hati-hati mereka, bukan suku mereka, bukan bangsa mereka. Allah menyatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum, ya, waswarakum wa yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu dan rupa kamu, tetapi Allah melihat daripada hati dan amal perbuatan kamu. Kamu termasuk orang beriman atau bukan, termasuk orang yang bertakwa atau bukan, ya. Oleh karena itu orang Yahudi Madinah yang memang mereka merasa superior, ya, mereka merasa bangsa pilihan. Kenapa harus utusan itu bukan dari kalangan mereka? Ya. Padahal sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW bukan dari kalangan mereka? Karena sebenarnya Rasul-Rasul terdahulu dari kalangan mereka justru mereka dustakan, lalu bahkan mereka bunuh. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ada beberapa kelompok di antara mereka yang membunuh, ya. Ada berapa pula dari mereka yang mendustakan. Fa fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian di antara kamu semua mendustakan, dan sebagian kelompok di antara kamu adalah juga membunuh para nabi-nabi tersebut. Ya, makanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh ras manusia di alam semesta. Bahkan Rasulullah SAW dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas, juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam, yaitu termasuk apa? Termasuk bangsa jin, ya. Sehingga ada surah Al-Jin, ya. Maka berbeda dengan kita, ya. Jin itu ternyata punya syariat tersendiri. Pernah Rasulullah SAW satu ketika beliau menghilang, ya, di balik batu, ya, batasan kota Madinah. Para sahabat semalam mencari, ya. Paginya beliau pulang, lalu ditanya, wahai Rasulullah, kami mencari Anda dari mana? Aku baru saja diutus Allah untuk di kalangan masyarakat jin mengajarkan cara wudhu mereka dan cara ibadah mereka. Ya, jadi mungkin, ya, bagi kita dan bagi jin tentu berbeda. Kita wudhu dengan seperti ini, tentu jin juga berbeda. Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk manusia,
tetapi untuk seluruh alam. Bahkan Rasulullah SAW menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Sekiranya tidak karena engkau, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal ini marilah kita ghirah, ya. Semangat kita jangan sampai pupus, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.